Selamat malam Bapak Ibu, Oma Opa yang diberkati Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian, terutama seluruh anggota PKLU GPIB dimanapun berada. Kita patut bersyukur atas kegiatan yang diprogramkan oleh Dewan PKLU GPIB, yaitu saya dan PKLU membaca Alkitab bersama yang ditayangkan secara virtual setiap hari, pagi dan malam. Malam ini, hari Selasa tanggal 10 Agustus tahun 2021, dibawakan oleh PKLU GPIB Jemaat Bukit Zaitun Makassar, diwakili oleh saya, Nyonya Rohani Neighborhood Borusiahaan. Baiklah Bapak Ibu, Oma Opa yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan hati pikiran kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, terlebih dahulu kita memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam kasih Yesus Kristus, kami bersyukur atas kesempatan yang indah malam ini karena dapat bersekutu dalam membaca Alkitab bersama. Kuasailah mata hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat memahami dan mengetahui kehendak Tuhan melalui firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarnya. Amin. Bapak Ibu, Oma, Opa yang diberkati Tuhan. Kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 17 sampai 22 yang berkata demikian. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir. Sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka, supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya, lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan demikianlah bunyi firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukannya. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang terkasih dalam Kristus. Yang menjadi pokok renungan kita ditekankan pada ayat yang ke-22 yang berkata, dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Nas ini oleh tim redaksi Sabda Bina Umat GPIB diberi tema Tuhan yang menolong. Penjabarannya adalah sebagai berikut. Ketika kita bergumul dan merasa tidak ada jalan keluar, yakinlah bahwa Tuhan berkuasa membuka jalan. Tidak ada yang dapat menghalangi rancangan Tuhan dalam kehidupan umatnya. Tuhan pasti menepati janjinya. Bahkan Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang melampaui pikiran manusia. Orang Mesir berusaha untuk menghalangi pertumbuhan jumlah orang Israel dengan membunuh semua anak laki-laki Ibrani. Terdapat dalam Keluaran 2. Perkembangan jumlah orang Israel sebenarnya merupakan pemenuhan janji Allah atas Abraham. Karena itu tidak ada yang dapat menghalangi. Musa, seorang anak laki-laki Ibrani yang seharusnya dibunuh, malah diangkat menjadi anak oleh putri Firaun dan tinggal di sana. Musa dibesarkan dan dididik dengan segala hikmat orang Mesir, bahkan berkuasa atas perkataan dan perbuatannya. Dengan caranya, Tuhan mempersiapkan Musa untuk kebaikan bangsa Israel.
Jika dalam kehidupan ini kita memiliki pergumulan yang seakan-akan tidak ada jalan keluar, bahkan menghadirkan rasa takut dan kecemasan, maka jangan putus asa. Bangunlah pemahaman bahwa hidup kita ada dalam rancangan Tuhan. Tuhan sanggup menolong. Ketika usaha kita tidak membuahkan hasil, maka serahkan semuanya dalam kendali dan kuasa Tuhan. Karena Tuhan mampu membalikkan keadaan. Tuhan dapat melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan ini. Seperti ada ungkapan, jika semua pintu tertutup, maka Tuhan akan membuka jendela-jendela. Jika semua jendela tertutup, maka Tuhan akan membuka atap-atap. Jika semua atap tertutup, Tuhan yang membongkar tembok. Ungkapan ini mengingatkan sekaligus mengajarkan bahwa Tuhan memiliki kuasa yang dahsyat. Karena itu jangan takut, Tuhan yang memberikan kemerdekaan ini. Jadi biarkan diri kita merdeka dari semua kegalauan atas peristiwa di hari ini, untuk dapat beristirahat dengan tenang di malam pemberian Tuhan. Amin. Demikian renungan kita malam ini. Tuhan memberkati. Kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam kasih Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman Tuhan yang baru kami renungkan bersama. Janganlah kiranya firman-Mu berlalu dengan sia-sia, tetapi akan tetap tinggal untuk menguatkan hati dan meneguhkan kehidupan beriman kami. Tuhan Allah Bapa yang pengasih, saat ini kami berdoa untuk Dewan PKLU GPIB. Kiranya hikmat Tuhan tetap mereka miliki dalam bekerja, berkarya dan melayani PKLU untuk seluruh jemaat GPIB. Biarlah dalam kepemimpinan atau kepengurusan mereka, PKLU GPIB akan semakin maju dan eksis atas semua program yang sudah dicanangkan. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami GPIB secara sinodal. Berkatilah hamba-hamba-Mu para pendeta, baik di tingkat sinode, di tingkat mupel, maupun di tingkat jemaat, bahkan seluruh jemaat GPIB dimanapun. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Secara khusus bagi pemerintah dari pusat sampai pelosok daerah, terlebih dalam menghadapi dan menanggulangi pandemi COVID-19. Berikanlah hikmat-Mu, agar mereka dapat berlaku adil dan benar di dalam takut akan Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Penyayang, kami akan beristirahat di sepanjang malam ini. Kami serahkan tubuh, jiwa, raga, dan roh kami kepadamu. Tuhan, tubuh kami bisa renta. Tenaga kami sudah sangat berkurang dan gerakan kami pun semakin lamban sebagai kaum lansia. Namun roh kami kiranya tetap beria-ria di dalam Tuhan. Ketika hari esok tiba, Engkau bangunkan kami dengan kekuatan, kecerahan dan kesegaran yang baru. Bahkan tenaga kami pun Kau pulihkan.
sehingga kami dapat melanjutkan aktivitas kehidupan yang Tuhan anugerahkan lagi bagi kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan dan doa kita dalam acara saya dan PKLU membaca Alkitab bersama pada malam ini. Tuhan memberkati. Selamat malam. Pelayanan.